Kami hormati hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar, Selasa 23 April 2024. Silaturahmi dapat mendatangkan rejeki bagi siapa saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang senang agar dilapangkan rejekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang mewakili Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kami hormati Bapak Andar Danova El Gultom, MSc CPM yang hadir secara online, yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Bapak Dr. Heri Rahmatwijaya, MMPAR CHE, yang kami hormati Bapak Alustaz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSc PhD. Selamat datang kami ucapkan di kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Berikan tepuk tangan kepada beliau yang telah hadir bersama-sama. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Politeknik Pariwisata Makassar beserta tim yang telah hadir, kemudian Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar, dosen dan staf pegawai serta mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar dengan tema Sucikan Hati Menuju Pribadi yang Berakhlak yang dilaksanakan pada hari ini Selasa 23 April 2024 atau 14 Syawal 1445 Hijriah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengawali rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar ini, marilah kita membuka rangkaian acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ferry Irawan dan sari tilawah oleh Saudari Berliana Febrianti. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ
عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu.
sedangkan mereka mengetahui. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Saudara Ferry Irawan dan sari tilawah oleh Saudari Berliana Febrianti. Semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, melanjutkan rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Heri Rahmat Wijaya, Menpar CHE, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, salam hormat penuh semangat Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih telah berkenan hadir secara online, Pak Nova. Yang kami muliakan tentu saja, wabil khusus ini Bapak Ustadz, cukup panjang namanya Pak, izin menyebutkan, Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, mohon maaf kalau salah menyebutkan, SOS, SAG, MSI, dan PhD, luar biasa Prof. Pak Ustadz. Aplaus dulu untuk Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz, di sela-sela kesibukannya tentu jadwal yang cukup padat, tapi masih bisa menyempatkan diri bersama-sama kami di Politeknik Pariwisata Makassar ini di sore hari ini, tentu untuk kegiatan yang tentu sangat mulia juga, yaitu halal bihalal, untuk menyatukan kita semua, saling memaafkan satu sama lainnya Pak, dan mempertemukan juga satu sama lain Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati tentu Bapak Ibu dari Kementerian, insya Allah mungkin hadir Pak Irtama, Bapak Ibu Karokapus, Direktur Politeknik Pariwisata dari 5 Politeknik Pariwisata yang lainnya, yang kami hormati juga Kepala Dinas atau yang mewakili, Ketua PHRI atau yang mewakili, Ketua SITA dan Asosiasi yang mewakili. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati juga hadir Ketua Darwanil Persatuan Poltekpar Makassar beserta anggotanya, ibu-ibunya, bapak-ibu semuanya, serta seluruh hadirin undangan yang saya cintai, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu dan yang utama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan khususnya, sehingga kita dapat berada di gedung Amanagapa ini untuk kegiatan halal bihalal di Politeknik Pariwisata Makassar. Salawat tentu dan salam kita haturkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang tentu kita nantikan di hari Qiyamul nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan tentu pertama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besar, yang seluas-luasnya. Jazakumullah khairan hatsiran kepada kita semua yang telah hadir ke acara halal bihalal ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz, izin halal bihalal ini tentu dimaksudkan untuk menjalin dan menguatkan tali silaturahmi ya, di antara kami tentu para pekerja di bidang pariwisata yang insya Allah hadir pada kesempatan ini semua adalah mahasiswa, dosen, pegawai, dan tentu stakeholder pariwisata. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini pula hendaknya tentu kita bisa saling memaafkan ya.
karena saling maaf memaafkan adalah hal yang paling mulia yang harus kita junjung, dan tentu juga ini masih dalam suasana Lebaran Hari Idul Fitri di tahun 1445 Hijriah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, halal bihalal Soryani, hari ini tentu akan diisi tausiah dari Bapak Ustadz, seperti nama yang dikenal, Dasat Latif, Bapak Ibu semuanya, membedakan namanya, mohon maaf Pak Ustadz. Semoga kita semua dapat memetik hikmah ya, dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak tentu yang dapat kami sampaikan, karena mungkin yang lebih penting adalah tausiah dari Pak Ustadz ini yang dapat tentu kita terima nanti, amalan ilmu dan pengetahuan yang disampaikan, dan olehnya tentu selanjutnya kami mohon Pak Kapus, Bapak Ibu semuanya untuk dapat memberikan sambutan dan tentu memberikan arahan pada kegiatan halal bihalal di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, dan permohonan maaf di dalam penyelenggaraan ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan, olehnya tentu itu adalah kekurangan kami Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi sambutan dari Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Rahmat Wijaya, MM.Par CHE. Melanjutkan rangkaian acara kita, marilah kita mendengarkan sambutan dari Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Andar Danova El Gultom, MSc CPM, dengan hormat kami persilahkan untuk memberikan sambutannya secara online. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang kami hormati, di Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kemenparekraf Baparekraf. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kemenparekraf Baparekraf. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro Komunikasi. Yang kami hormati Ibu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Ibu Iin di Purwanti SE, MIKOM. Yang kami hormati Bapak Irtama, Bapak Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati Ibu Inspektur 1 Kemenparekraf Baparekraf. Tentunya yang kami hormati Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Yang kami hormati para Direktur Poltekpar, NHI, Poltekpar Bali, Poltekpar Medan, Poltekpar Palembang, dan Poltekpar Lombok. Yang kami hormati dan yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Dasat Latif, mohon maaf kalau salah di dalam memberikan penyebutan, MA, yang hari ini menjadi penceramah. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kota Makassar. Yang kami hormati para asosiasi organisasi pariwisata di Sulawesi Selatan, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Ketua DPD Association of Indonesian Tours and Travel, Ketua Umum DPP Indonesia Hotel General Manager Association IHGMA, yang kami hormati para undangan, tentunya mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan dan kami cintai. Mohon izin, dalam hal ini kami mewakili Ibu Sesmen, yang hari ini Ibu Sesmen ada kegiatan di Bali yang tidak bisa diwakilkan. Jadi kami diberikan disposisi oleh Ibu Sesmen untuk bisa memberikan kata sambutan dari beliau. Yang kedua, mohon izin juga dan mohon maaf Bapak Ibu, kami lakukan secara online karena pada saat ini kami sedang berada di Medan dalam pendampingan kunjungan visitasi Ibu Wamen Parekraf di Poltekpar Medan dengan acara Hari Kartini, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya, tidak bisa hadir secara offline dan hanya dengan online. Mohon izin untuk
berpantun, Bapak Ibu. Santaplah coto, nikmatnya tiada tara. Di Pantai Losari, ombaknya menari-nari. Di Poltek Makassar, mahasiswa belajar dengan semangat. Makassar penuh pesona, tak terlupakan selamanya. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini, Selasa 23 April 2024, kita berkumpul untuk mengikuti acara Halal Bihalal Pegawai Politeknik Persata Makassar dengan tema Sucikan Hati Menuju Pribadi yang Berakhlak. Meskipun acara ini dilaksanakan secara hybrid, kami berharap semangat kita tetap tinggi untuk sama-sama selalu berikhtiar membangun negeri kita yang tercinta ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktur Politeknik Persata Makassar dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Dan terima kasih atas usaha dalam merencanakan acara halal bihalal ini yang memungkinkan kita berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Politeknik Persata Makassar. Tentunya ada para stakeholder, para pejabat fungsional, para pejabat struktural, dosen dan non-dosen, para ibu dan wanita, serta seluruh pegawai yang telah berkontribusi dalam membangun Politeknik Persata Makassar menjadi lembaga pendidikan pariwisata yang unggul dan berkemajuan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami banggakan, saat ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh berkah untuk merayakan momentum yang istimewa, yaitu acara halal bihalal. Acara ini bukan hanya sekedar ritual tradisional semata, tetapi juga merupakan wujud dari kebersamaan, persaudaraan, dan silaturahmi yang harus terus dijaga dan diperkokoh. Di tengah-tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang lupa untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan orang-orang terkasih. Saling memaafkan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Direktur adalah merupakan yang mulia yang tetap harus kita junjung, dan untuk mempererat tali silaturahmi. Namun momentum halal bihalal seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, serta membersihkan hati dari segala dendam dan prasangka yang tidak baik. Kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakan pada hari ini bukan berkunjung kepada saudara, kerabat, handai taulan untuk saling memaafkan dan saling mengucapkan selamat. Selamat atas kesempatan menikmati rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terhitung banyaknya. Sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai sebuah komunitas yang erat terikat oleh semangat kebersamaan dan tujuan yang sama untuk mengembangkan dunia pariwisata. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum ini untuk mempererat hubungan, meningkatkan kolaborasi, memperkuat komitmen dalam menjadikan kampus kita sebagai lembaga pendidikan pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan selamat mengikuti acara halal bihalal ini. Besar harapan kami dari acara ini kita mampu mengambil hikmah atau nilai-nilai yang mampu kita terapkan dalam menjalankan tugas sebagai SN dan berkehidupan sosial. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut serta dalam acara halal pegawai Politeknik Persata Makassar. Dan momentum ini bukan hanya menjadi wadah untuk silaturahmi, tetapi sebagai wujud dari semangat kebersamaan dan menjalankan tugas sebagai SN dalam berkehidupan sosial. Dan kami percaya bahwa kebersamaan yang terjalin di antara kita, baik di lingkungan kampus maupun dalam komunitas yang lebih luas, akan menjadi modal berharga dan membangun Politeknik Pariwisata Makassar menjadi lembaga pendidikan pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Sebelum kami mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama merenungkan disampaikan, dan mari kita terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan yang ada, khususnya dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Selamat mengikuti acara halal bihalal. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi sambutan dari Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andar Danova El Gultom MSc CPM yang telah memberikan sambutannya secara online. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kebahagiaan akan senantiasa menyertai kita semua dalam rangkaian acara halal bil halal yang kita laksanakan pada hari ini.
Dan kita akan melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan ceramah agama yang dirangkaikan dengan doa hikmah halal bil halal dengan tema sucikan hati menuju pribadi yang berakhlak. Dan saya undang dengan hormat kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu adik-adik mahasiswa mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggoda supaya kau tidak hadir. Jam aku hadir, capek, pulang aku habis kau kuliah, pulang mi. Alhamdulillah setan yang ada di ruangan bisa kita kalahkan. Akhirnya bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah ada di tempat ini kemudian setan menyerah? Tidak, nagoda ki lagi. Jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP sekarang ini adalah orang yang kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Toh sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya, bukan aku kena godaan setan, tapi kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, Dik. Ibu-ibu guru yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang senang? Ayo simpan dulu HP-nya ya, bisa? Bisa. Saya ini ibarat baterai HP satu strap mami. Saya kemarin dari Palu pagi, siang langsung lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta ceramah jam 4 sore dan jam 8 malam. Paling selesai jam 11, pergi lagi nginap istirahat di hotel sedikit, terbang lagi ke Makassar subuh. Sampai di sini tidak ke rumah, langsung lagi pergi rumah sakit Wahidin. Ceramah halal bihalal. Belum enak selesai, pergi lagi di Bea Cukai. Belum berhenti capek, sampai lagi di pariwisata sini. Saya berharap banyak mahasiswi cantik, ternyata orang tua yang banyak. Saya tadi masuk, Pak Direktur, masuk saya berharap mudah-mudahan banyak makhluk halus. Ternyata saya masuk, pada pula yang cantik-cantik. Inilah yang tinggal yang kuat imannya. Alhamdulillah. Jadi kita santai saja ya. Halal bihalal itu Dede sekalian adalah bahasa Arab versi Indonesia. Jadi Bapak Ibu cari halal bihalal versi Arab, tidak ada itu halal bihalal. Ini adalah tradisi budaya yang dikembangkan khusus di Indonesia. Bagaimana sumber asal muasalnya? Waktu itu Soekarno presiden. Dia mau meminta maaf kepada seluruh pegawai istana. Dia bilang kalau saya datangi satu-satu panraka. Tidak cukup waktu dan saya tidak punya, dan tidak tahu semua di mana rumahnya. Maka diambillah kebijakan, dia kumpul seluruh pegawai di istana, lalu dia bikin acara, lalu dia tanyalah ulama apa yang cocok. Dia sebutlah kata halal bihalal. Nah ini penulisannya tidak baku sambung. Pisah, halal, pisah, spasi, bihalal.
Ya, tapi ini sekali lagi bahasa Arab versi Indonesia yang artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Bugisnya si halalakeki. Ya, si halalakeng saling menghalalkan itu berarti dua belah pihak. Bukanlah halal bihalal kalau saya minta maaf lalu Bapak tidak maafkan saya. Bukanlah halal bihalal kalau Bapak mau memaafkan saya tapi saya tidak minta maaf. Yang namanya halal bihalal dua belah pihak. Yang satu minta maaf, yang satu memaafkan. Itu yang disebut halal bihalal. Tidak ada gunanya halal bihalal tiap tahun kalau kita teman sejawat, kita sama-sama dosen baku musuh hanya gara-gara proyek. Proyek seminar. Ya toh? Seminar proposal 4 hari, kenyataannya cuma 2 hari. Laporannya nasinya nasi bungkus, ternyata di lapangan bakso tusuk. Iya toh? Jami, baku tahu jadi semua korupsi kecil-kecil. Iya toh? Nah, gara-gara kita diambil kita punya pekerjaan, sampai sekarang kita baku musuh. Tapi setiap tahun kita berhalal bihalal. Tidak ada gunanya itu halal bihalal. Halal bihalal itu saling memaafkan. Intinya apa halal bihalal? Apa intinya? Yaitu ukhuwah, persaudaraan, asik diang, Pancasila, Persatuan Indonesia. Makna terpenting halal bihalal itu adalah persaudaraan. Dan persaudaraan tidak akan pernah timbul kalau satu, ada sifat serakah. Ya, mentang-mentang dia penentu kebijakan. Dia tong ketua ujian, dia tong penguji, dia tong sekretaris, ambek muami. Nah, itu serakah. Akhirnya dosen yang ada punya kepangkatan, punya hak untuk ikut ngambil honor pengujian, akhirnya mulai jengkel. Kenapa? Diambil haknya. Itulah serakah. Orang kalau serakah pasti putus persaudaraan. Itu serakah lebih bahaya daripada pelit. Kalau pelit, dia cuma tidak mau diambil barangnya. Tapi kalau serakah, sudah tidak mau diambil, diambil haknya orang. Itulah serakah. Tidak mungkin ada persaudaraan di kampus ini kalau banyak berkeliaran orang serakah. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan, apa itu? Sakwa sangka. Sangka buruk. Kenapa ini saya tidak dipromosi ketua program? Nah, saya sudah 13 tahun. Ini baru 8 tahun dipromosi mi. Betul tahu baru 8 tahun tapi otaknya prosesornya Pentium 4. Bapak sudah 19 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading, gambar susah mengerti. Dijelaskan, itu sangka buruk. Sangka baik. Jangankan kampus, rumah tangga saja bisa cerai gara-gara sangka buruk. Telepon suaminya tidak dijawab. Mulai itu, pasti ada misalnya mahasiswina di sampingnya ini. Ada penelitian Pak, baru-baru saya 2 malam yang lalu kali saya baca itu. Banyak sekali dosen selingkuh sama mahasiswanya. Bukan di sini. Ya toh? Maka kau juga cewek, jaga jarak kau sama dosenmu. Karena dosenmu itu manusia biasa. Kalau na telepon ko dosenmu, jantong ko bikin lale suaramu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana dosenmu tidak kelepak-kelepak? Di mana Kide? Di rumah kos aja Pak. Apa kau bikin? Baring-baring dong. Bagaimana dosenmu tidak bersahwat? Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Di mana kau dek? Di kosan. Apa katanya tanya Pak Lalena ini? Enggak lulus cuma aku 2 semester.
Ya. Nah, sakwa sangka. Orang kalau banyak sakwa sangkanya pasti hidupnya tidak akan pernah bahagia. Sangka baik. Ada ibu-ibu di sini. Telepon suami tidak dijawab. Oh, sholat duha. Enak mi perasaan tak. Telepon lagi siang-siang. Kenapa? Belum dijawab. Oh, menguji. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, sholat asar kini di masjid. Telepon lagi jam 4 tidak jawab. Oh, berarti ketinggalan HP-nya di sadel motor ini kodong. Begitu masuk WhatsApp-nya teman tak, kulihat suamimu bonceng cewek cantik nah. Oh, berarti ngagrep ki kasihan. Nah, itu enak perasaan. Iya toh, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ya, keluar pengumuman, kenapa saya nah dapat C? Nah itu temanku dapat A. Padahal dia contek sama saya ini. Kok bisa dia dapat A, saya dapat C? Oh, saya dapat C karena saya tidak disiplin. Lebih banyak saya tidak hadir daripada hadirku. Itu disebut bersangka baik. Orang kalau sangka baik, insya Allah tenang perasaan dan banyak temannya. Telepon orang, WhatsApp tidak ngejawab. Yang aku langsung bilang, dede sombong nih. Tidak, bisa jadi HP-nya dia lupa. Sangka baik. Orang kalau sangka buruk, lambat laun, putus persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi? Yaitu gibah. Pacarita salah. Suka jelek-jelekkan orang. Nah kau tahu mi jelek, untuk apa juga kau jelekkan? Iya toh? Kalau kau jelek-jelekkan saya, pasti saya bilang, kenapa kalau saya jelek, kususai kau? Untuk apa kau cerita jeleknya orang? Bahagia kau. Itu namanya bahagia dalam kejelekan orang. Apa gunanya kau cerita? Ada dosen suka jelek-jelekkan temannya. Dia tidak mau melawan. Kenapa? Karena bilang, untuk apa saya ribut? Orang gila, cukup dia gila. Tapi apa akhirnya? Dia coba jaga jarak. Dia tidak mau ketemu. Tidak mau ketemu lagi. Tidak mau papasan. Tidak mau berucap kata. Akhirnya lambat laun pecah persaudaraan. Gara-gara apa? Gibah. Adakah orang senang dicerita kejelekannya? Tidak ada toh? Ya? Ini ibu-ibu ini. Pergi pengajian begini masih menggosip itu. Semua yang lewat na evaluasi semua. Ya, Pak Direktur dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Dia ada gosip itu tapi mukanya tuh. Duduk mi orang masih nak lihat-lihat itu. Ndak serasi kudunya. Nabila iyo kayak to ngumbul-umbul. Nasusai kok kah? Jadi kalau kau gosip dia, lambat laun dia jengkel, dia tidak akan menyapamu. Putus persaudaraan. Yang keempat, yang bisa memutuskan persaudaraan. Sebagai makhluk sosial, apa itu? Momen-momen politik. Pilpres. Lewat mi. Nggak ada mi lagi 01. Nggak ada mi 02. Lewat mi 03. Sudah saatnya 00. Kita sama-sama memulai menatap masa depan bangsa. Kalau dia curang, percaya kok tidak ada kecurangan yang Allah biarkan di akhirat kelak. Kalau kau sudah melakukan dengan baik, ternyata yang kamu pilih tidak menang, itulah yang terbaik. Jangan sangka buruk. Sangka baik saja. Mudah-mudahan yang terpilih membawa Republik Indonesia lebih baik. Ya. Jadi, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, momen-momen politik boleh berbeda pilihan, tapi jangan saling menghina, apalagi sampai baku bombe. Namanya politik, jangan lalu ku baper. Lihat mau gitu politisi. Baku hantam itu kalau di mimbar, baku hantam di medsos. Tapi minum kopi sama-sama di Singapura. Lihat mau kok. 2019 adik-adik, siapa yang baku lawan? 2019 pemilu yang lalu. Siapa yang tanding? Siapa?
Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Itu sama mi. Sekarang makin akrab. Budak baku tumbuh-tumbuh. Sekarang dia baku baik. Kamu masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Kau ndak dapat apa-apa mau tombak wamba. Ya. Nah, itu semua bisa memecahkan persaudaraan. Sekarang kalau sudah terlanjur pecah persaudaraan, apa yang harus dilakukan? Tadi kalau kita baca dan dengarkan surah Ali Imran ayat 143, ayat 134, di situ dijelaskan yang dibaca oleh Qori tadi. Untuk menyambungkan tali persaudaraan itu satu, caranya apa? Dengan sedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedekah. Biar orang sudah dimarah-marahi, Pak Direktur marah-marahi cleaning service, kamu ndak becus bekerja, Dek. Kamu sudah dikasih sudah teguran 2 kali, masih kau ulang-ulang. Sudah itu dikasih dimarah-marah, sudah mau keluar ruangan. Sini. Ini ada pembeli pulsa 500.000. Berhenti marah. Bala Nabila maraikat lagi besok, Pak. Iya, itu paling efektif meredam orang marah, kasih sedekah. Dan menyambungkan persaudaraan paling enak itu sedekah. Ya, bersedekahlah. Dan sedekah bagi kita seorang dosen tidak selalu dalam keadaan duit. Apa sedekahnya kita adalah sedekah dengan ilmu. Ibu-ibu dosen, bapak dosen yang saya hormati, kita ini bukan sekedar pengajar, tapi kita ini pendidik. Kalau ibu mengajar, masuk setiap pekan, masuk setiap hari, terima gaji setiap bulan selesai. Tapi ibu bapak tidak dapat pahala di akhirat. Berapa lama kita hidup sebagai dosen? Paling 58 tahun. Kalau kita bisa dapat profesor 70 tahun. Tapi pendek itu 70 tahun. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun lamanya dunia. Satu hari di akhirat, misalnya, adik-adik kau tidak sholat subuh tadi, itu menurut Quran itu kan satu hari dibakar di api neraka. Berapa itu satu hari? 1000 tahun dunia. Bayangkan kau, jadi kalau 5 kali kau sembahyang tidak sembahyang sehari semalam, 5000 tahun kau dibakar. Bagaimana kalau hari Jumat saja sembahyangmu? Itu mako itu. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Ya, ibu bapak dosen ngajar, pensiun 50 tahun, aktif 30 tahun. Tapi kalau sekedar mengajar, tidak ada kita dapat pahala di akhirat. Tapi kalau kita jadi pendidik, diajari anaknya orang sopan santun, kita lihat perempuan yang berpakaian tidak layak, kita sampaikan kewajiban kita menegurnya, soal dia lakukan atau tidak, itu hidayah dari Allah. Sama mahasiswa saya. Dek, sini dulu, Dek. Kenapa, Ustaz? Cantik sekali kau saya lihat pakai baju begitu, Dek. Tapi kau tidak, kau siksa saya. Kenapa, Ustaz? Hilang hafalanku. Kau enak, saya menderita. Kenapa, Ustaz? Bayangkan Pak kalau dia pakai rok pendek. Duduk di depan tak begini. Apa enggak kesurupan kita, Pak? Maka dosen yang baik, dia suka itu, tapi dia tegur karena dia mau mendidik. Baik itu pakaianmu, Dek, tapi lebih baik kalau rendah lagi. Turun-turun ke bawah. Kau sembunyi saja, Dek, nah cari orang. Apalagi kalau kau sudah pamer. Itu baru bagus, beritahu. Saya kalau mau mengajar, ada namanya kontrak kuliah. Sebelum masuk kuliah berikutnya, kita bikin kontrak. Apa kontraknya? 1, berpakaian sopan. Sopan bagi saya seorang perempuan di bawah lutut. Nih, jangan pakai baju sempit. Sopan bagi saya laki-laki pakai kok kemeja. Biar bajumu mahal kalau kaos soblong luar kok. Saya aja sopan begini, masa kok tidak sopan datang. Nah bilang dia bule, pima kok balik bule kuliah. Di sini Indonesia kita punya budaya tata krama. Nah, sudah dikasih tahu. Bagi saya Pak Direktur, saya lebih hormati adik-adik mahasiswa yang punya adab meskipun tidak terlalu pintar daripada pintar tapi kurang ajar.
Apa negara kita dihancurkan orang bodoh? Tidak, Pak. Orang pintar yang tidak punya adab. Coba lihat itu yang ditangkap KPK. Ada enggak orang bodoh? Orang pintar semua, tapi dia tidak punya adab. Ujian bagi saya tidak jadi ukuran, itu namanya mid test, final test. Kenapa? Itu kontemporer. Itu situasional. Maksudnya apa, Ustadz? Besok mau ujian. Malam dia cari catatannya, dicuri temannya. Kenapa tahu? Saya sering korban. Waktu saya kuliah, dicuri teman kita. Panik. Apalagi ada namanya faktor keberuntungan. Maksudnya apa? Nah, kasih ke dosen kisi-kisi 10. 8 dihafal, 2 yang tidak dihafal, yang 2 yang keluar. Saya tidak bisa jadikan ukuran itu. Maka ukuran saya adalah adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau pintar tapi kurang ajar kok, enggak kureken kok. Nah itu adik-adik sekalian. Jadi Bapak, Ibu, dosen, kita ini bukan pengajar, kita pendidik. Kalau ibu mendidik anak kita, dia menjadi anak yang baik, dia kerja yang baik, dia menyelamatkan orang-orang yang baik, maka ibu meskipun sudah jadi tulang belulang, amal ibu tetap mengalir. Itu yang disebut amal jariah. Satu di antara amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita biarkan saja, ya kita dapat apa pahalanya? Gaji. Apa pahalanya? Tunjangan. Apa pahalanya? Kenaikan pangkat. Begitu masuk kubur, tidak ada pahala lagi. Maka didik anak-anak kita, terutama cewek. Perempuan kita sekarang kasihan. Lebih gampang lihat paha ayam daripada paha cewek. Lebih susah lihat paha cewek, paha ayam daripada paha cewek. Coba, adik-adik mau kau lihat paha ayam kampung? Kau kira gampang? Wah tidak, pulang kampung kau dulu. Iya toh? Sudah sampai di kampung kau lihat mi pahanya? Enggak, kau kejar dulu itu ayam. Pas mau ditangkap dia turun dibawa balai-balai. Masuk ke balai-balai, terbangi ke atap. 1 jam dikejar. Sudah ditangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Potong dulu. Dibacakan lagi bismillah. Dibeli juga itu 100.000. Iya toh? Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum. Direbus dulu. Kasih masuk air panas. 15 menit. Sudah direbus, sudah kelihatan pahanya? Tidak, baru dicabut. Baru kelihatan pahanya. Pulang kampung dulu, bayar 100.000, dikejar 1 jam, dipotong bismillah, direbus, dicabut, baru lihat pahanya. Paha cewek. Berdiri, maka saja di depan situ gratis minum apa. 10 menit, 15 pasang paha kau lihat gratis. Kadang-kala dicolek gratis. Lebih mahal paha ayam Kentucky daripada paha cewek. Lihat mi, paha Kentucky bisa kau pegang kalau tidak mau beli. Bisa kok. Apa ini pahana? Bayar dulu. Cewek dah dipegang, baru dikirimi lope-lope stiker. Dongo. Emosiku saya lihat tuh cewek di patolo-tolo. Modal 15.000 malam minggu. Dibeli kami roti 1 bungkus. Teh botol 1, autan 2 bungkus. Dibawa. Baru dibawa pergi playoper, lihat-lihat mobil lewat. Tolo-tolo. Kau makalah baru ada di sini korbannya. Yang gue percaya deh, biar dosenmu. Kalau nak bilang jelek sifatnya istriku, bohong. Dia lagi jatuh cinta itu. Nah jelek-jelekkan istrinya, jangan kau percaya. Kalau bilang kok kalau betul bapak mau sama saya, ceraikan istrimu baik-baik, lamar kak di bapakku. Ya, halo cewek. Islam itu mengangkat harkat dan martabatmu, dek. Jangankan disentuh, dilihat saja wajahmu itu sudah dosa kita kalau bersahwat. Begitu dimuliakannya itu perempuan dalam Islam. Tidak boleh, jangankan kau disentuh, dilihat aja matamu. Quran bilang palingkan pandanganmu. Coba,
Kau lewat saja kelihatan auratmu, boleh dilihat sekejap. Kalau tidak sengaja itu rezeki. Iya, saya lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba kau lewat. Subhanallah. Yang kau bilang alhamdulillah. Salah, alhamdulillah. Bukan, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Allah yang kita puji, bukan kita bilang alhamdulillah. Sudah itu, kalau berkedip matamu, palingkan astagfirullah. Begitu dimuliakannya perempuan. Tidak boleh kau dibilang begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak boleh. Islam sudah mengangkat harkat dan martabatmu. Islam sudah memuliakan kalian perempuan. Tapi kau hina dirimu. Dengan cara apa? Pacaran. Apa itu pacaran? Pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Ini deh. Baru dibonceng motor keliling-keliling, nak kira mi dimanja. Tidak. Itu nak pikir di mana ini tempat kos na temanku kosong. Jangan kau ketawa si panas sama ki sekarang. Saya kasihan adik-adik sekalian. Kalau ada laki-laki kasih begitu kok, ingat saya itu orang tuamu di kampung. Kadangkala kasihan dia rela itu jadi budak di sawah. Makan seadanya. Mamamu kadangkala dia tahan untuk beli baju. Yang penting kau bisa kuliah. Lalu sampai kau di sini nak kasih bodoh-bodoh kau cowok yang baru kau kenal 2 bulan. Nak perkosa sama kau. Baru kau bilang nak sayang nggak? Bego. Emosiku. Ya. Hei. Ya dek ya. 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 Yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya. Cara menyambungkan silaturahmi tadi sedekah. Ya, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan keterampilan. Adik-adik sekalian, ada model pengajaran yang lagi diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan modelnya adalah belajar sambil mengajar. Mengajar sambil belajar. Jadi kalian ini sebagai mahasiswa, kau dapat ilmu, kau juga transfer ilmumu kepada temanmu. Itu disebut belajar sambil mengajar. Ya, kita juga mengajar sambil belajar. Artinya apa? Selain kita dosen, kita juga harus download ilmu-ilmu yang baru supaya ilmu kita tidak ketinggalan. Adik-adik, jangan kau tunggu jadi dosen baru mengajar. Ketika kau belajar kelompok, ada yang kau tahu, ajarkan kepada temanmu, itu sedekah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kau ajarkan ilmu salah temanmu, maka kau dapat juga dosa jariah. Kau pandai desain grafis, desain baju. Lalu kau bikin desain baju yang kelihatan perutnya. Saya kemarin pergi beli baju olahraga, heranku tongku bilang, ada tuh orang beli begini dan mahal, tipis. Biasanya kan yang mahal itu yang tebal, banyak kainnya. Logikanya kan begitu. Kain banyak begini mestinya mahal karena banyak kain nak pakai. Ini tipis sedikit mahal. Dan itu yang banyak dah beli perempuan. Yang heranku lagi bangi lagi di sini. Memang tomo kau kasih lihat barangmu. Allah. Ya, kalau kau ajarkan orang bikin pakaian seperti itu, maka selama desain itu beredar, meskipun kau sudah jadi jenazah, dosamu tetap mengalir. Sedekah. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Bagaimana kau memaafkan teman dosen? Bagaimana kau memaafkan teman tetanggamu kalau suamimu saja kau tidak maafkan? Ibu-ibu itu Pak, jeleknya sifatnya, dia ahli sejarah. Tidak pernah lupa kesalahannya suaminya. Ya toh, padahal suaminya belikangi rumah. Suaminya belikangi mobil. Suaminya antar jemput. Suaminya lamari sehingga ada statusnya menjadi istri. Ayo, hanya karena WhatsApp salah kirim.
Itu terus na bahas. Lale memang tongko kau. Kenapa kau layani? Ya pasti ton dilayani ka enak-enak ton dirasa. Kalau WhatsApp salah kirim toh. Ya sudah, maafkan. Ibu-ibu, ini ilmu bahagia dalam rumah tangga. Faktor banyak sekali penyebab rumah tangga di zaman medsos sekarang ini rusak gara-gara medsos. Apa itu, Ustaz? WhatsApp. Periksa HP. Mau kita tenang hati tak, Ibu? Jangan kita periksa HP na suamita. Untuk apa? Apa guna periksa di sini? Kau periksa ini, masih ada 2 na simpang. Maka lagi. Pasti ini pelakuna. Untuk apa? Saya ku bilang sama mamanya istriku di rumah. Periksa sama kau. Apa kau mau dapat? Kalau kau dapat yang lain-lain, rusak mi perasaanmu. Galau mah kau. Kalau kau tidak tahu, tidak ada masalah. Dosaku saya tanggung. Tidak kau tanggung dosaku. Beda kalau kami suami. Kau maksiat, saya suamimu tanggung dosamu karena saya kepala rumah tangga. Ya? Ibu? Maafkan suami. Maafkan saja. Tanam ko Pak, saya bela kau hari ini. Karena saya tahu kau semua takut sama istrimu. Heran toh nggak saya kalau ada laki-laki takut sama istrinya. Nggak masuk di akalku. Nah kita yang cari uang, apa? Kita cicil rumah, kita cicil mobil, kita bekerja tiap hari, baru mau kita takut sama dia. Nggak masuknya dia akalku. Nah bila mengamuk Ustaz, kenapa kalau mengamuk? Nah kasih pecah piring, bantu kasih pecah semua. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton film Korea. Enak na tuh. Apa? Piring bisa dibeli. Mau apa? Sendok bisa dibeli. Gelas bisa beli kembali. Harga diri sebagai suami, Pak, enggak boleh diinjak-injak istri. Akbar. Jadi memaafkan. Sudah. Karena waktu yang terbatas. Sekarang apa hebatnya orang banyak temannya? Tadi MC bilang kan? Cuma ini saya menawarkan diri, Pak Direktur, itu orang pariwisata harus pandai bicara. MC bagus, kalau bisa tingkatkan lagi supaya menarik perhatian suaranya harus lantang. Kan? Ya. Jangan kau marah MC ya, saya suka kau Dek karena kau sudah berani tampil depan umum. Tidak semua orang bisa. Cuma saya menawarkan diri Pak, pelatihan public speaking. Berbicara di depan umum. Ya, coba kita lakukan itu. Saya ini coba lihat itu, buka biografinya semua mubalik di Indonesia. Coba buka Miki. Semua itu alumni pesantren, semua alumni Timur Tengah. Sebut Maki siapa? Saya kasih tahu dari mana dia kuliahnya. Dari mana dia mondok. Semua dari Timur Tengah dan alumni pesantren mulai dari SMP. Dan saat Latif dari Unhas. Dosen apa? Sospol. Coba. Tapi siapa yang paling banyak viewernya dari semua penceramah di Indonesia? Dasat Latif, bos. Apa kelebihannya? Saya punya ilmu public speaking. Membuat orang saya maki-maki, dia tidak tersinggung. Mana ada berani maki-maki polisi? Tapi lihat mau ceramah-ceramahku gaspol depan polisi. Ya toh? Nah itu penting. Public speaking. Dia ajarkan. Adik-adik kalau kau punya kemampuan ahli public speaking, insya Allah bisa bicara dengan baik, bisa meyakinkan orang. Kita ini sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk Allah yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bicara kepemimpinan, namanya pemimpin, saya bisa kasih pindah ini mic tanpa saya yang lakukan. Tapi gimana orang saya suruh lakukan dan dia merasa tidak saya suruh
dia pindahkan dengan ikhlas, itulah kepemimpinan yang punya kemampuan public speaking. Jadi heran kalau ada calon gubernur, calon wali kota, calon wakil presiden, calon presiden tidak tahu ngomong. Bagaimana ceritanya menjadi pemimpin? Ada orang bilang, apa keahliannya itu hanya pandai ngomong? Oh salah kok. Justru pemimpin itu harus punya sifat kata Nabi, tablik. Apa itu tablik? Pandai berbicara. Saya punya otak, saya punya ilmu. Tapi saya tidak bisa transfer, bagaimana anak buahku mengerti? Lain dalam hatiku, lain dalam pikiranku, lain ku bilang. Itu namanya rutu. Carita campur ratu. Ya. Nah, apa bahayanya? Apa kelebihannya orang yang banyak temannya? Satu, banyak teman, banyak rezeki. Percaya, Bapak berdoa tidak mungkin itu uang jatuh dari langit-langit rumah. Tidak mungkin itu uang jatuh keluar dari HP. Tidak mungkin. Tapi dari mana itu uang? Dari tangan-tangan manusia. Artinya makin banyak temanmu, makin banyak tangan antar rezekimu. Yang kedua, orang yang banyak temannya tertolak dari bencana. Kok bisa? Banyak lindungi. Misalnya satu kampus ini kau akrab semua. Ada yang mau ganggu motormu, datang orangnya. Jangko temanku itu. Di komplek, semua orang senang kok. Ada yang coba ganggu rumahmu ketika mudik. Rumah Ustaz itu. Jangko, satu komplek buruk kok itu. Tapi coba kalau banyak musuhmu. Begitu banyak musuhmu, kalau banyak temanmu ada mau ganggu kok dia lindungi. Tapi begitu ada musuhmu, ambak mi, kasih habis saja. Pukul. Ya. Orang yang banyak temannya, insya Allah murah rezekinya, tertolak dari bencana, panjang umurnya. Nah sekarang bahayanya orang banyak musuh. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat bilang enggak sholat. Oh dia sholat. Yang tidak puasa, dia puasa. Senin Kamis dia lakukan. Syawal juga dia tuntaskan. Ramadan enggak pernah lepas. Kalau begitu, dia tidak bayar zakat. Bayar zakat. Dia enggak haji. Oh dia umroh, haji juga dia lakukan. Kalau begitu siapa yang bangkrut? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Dia akan bangkrut. Kenapa bisa? Ibadah mahdanya. Ingat, ini adik-adik ya, anak-anak pariwisata. Kalau sholat, puasa, pokoknya yang hubungan kepada Allah, itu disebut ibadah mahda. Kalau hubungan kepada sesama manusia namanya muamalah. Ya. Nah, hubungannya kepada Allah, ibadah mahdanya baik. Tapi muamalahnya rusak. Nah, storm itu sholatnya, ini sholatku. Datang temannya dari Akpar, Poltekpar. Dia bilang, pernah Kak satu kampus itu. Nah fitnah Kak, katanya mobilku hasil korupsi. Karena tidak sesuai gajiku dengan harga mobil. Memang saya ada mobilku sedikit gajiku. Tapi apa sudah Kak jual tanah warisan. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi. Akhirnya kodong menjadi Kak staf, bukan mi dosen. Dan sampai pensiun saya malu. Saya minta keadilan. Allah bilang ambil itu sholatnya 20 tahun. Habis itu sholatnya gara-gara apa? Jelek sama teman kerjanya. Dia setor lagi puasanya. Datang tetangganya. Tunggu dulu. Pernah Kak bertetangga itu di kompleks. Nah serobot tanahku. Nah ambil tanahku 1 meter. Saya tidak bisa lawan karena temannya polisi. Tapi hilang migotku. Setiap hujan di Makassar pasti banjir Kak. Berpuluh tahun. Nah bilang Tuhan ya sudah. Ambil juga puasanya. Habis salat, habis puasa, habis haji, masih ada orang datang. Saya pernah tahu anak fitnah itu. Nah bilang anakku ya lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dan tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ini anak-anak pariwisata biasa bingung tonga lihat. Lurus si rambutnya mau nak kasih bengkok. Nah rebonding apa sih namanya itu nak kasih keriting-keriting. Keriting bisa dek mau saya nak kasih lurus. Cari susah. Putih mukanya mau nak kasih hitang-hitang. Hitang mukanya mau nak kasih putih. Akhirnya putih mukanya hitam lehernya. Mau saya nak kasih biru matanya. Ini nak tahu dia orang bilang palsu.
Sekarang heran kulihat perempuan banyak uangnya habis hanya untuk menciptakan kepalsuan. Lihat mako, matana biru, palsu. Bulu matana panjang, palsu. Kininna tebal, palsu. Apai. Rambutna panjang na sambung, palsu. Pantakna gabus. Itu semua na bayar na biayai. Nah, Allah ndak tanya kau itu nanti pipimu biru atau tidak ditanya itu semua. Jangan tertipu oleh fantasi dunia yang khayalan. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, maka makna terpenting dari halal bihalal ini ya, saya sambung tadi cerita. Masih ada orang datang. Nah bilang tadi yang banyak ibadah mahdanya. Bagaimana ini Tuhan? Nah habis mi amalku. Tidak ada mi kasihan. Sholat habis, puasa habis, zakat habis, haji habis. Masih datang orang terus menuntut. Bagaimana lagi? Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak dibalas hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang disebut bangkrut. Ini maknanya kita berkumpul. Berhalal bihalal. Karena malu Ki kalau datang Ki di rumahnya teman tak, maka di sini kita ketemu. Sudah itu baru Ki datangi. Saya nak kena itu tadi ceramah. Minta maaf Kadi, maaf lahir batin. Itu enak. Sudah mako di sini minta maaf tidak ada maafkan, kau datang di rumahnya di mana dia berjamaah. Begitu, jangki sama-sama bertakbir. Tunggui dia takbir duluan. Allahu Akbar. Di sini Maki. Di samping atau kanan kiri. Sudah assalamualaikum, dia menghadap ke sana, tahan dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi, tahan dulu kita. Begitu dia bilang, assalamualaikum. Baru Maki goyang juga. Dia begini, kita ya. Senyum Maki. Pasti dia senyum. Tidak mungkin ada apa kau. Tidak. Ya. Nah, syariatnya, ketentuannya, sudah minta maaf, tidak dimaafkan, datang lagi kedua kalinya. Belum dimaafkan, datang ketiga kalinya. Belum dimaafkan, maka kita berdoa, ya Allah saya sudah lakukan perintahmu, tapi dia tidak maafkan saya. Mohon kepada Allah, agar dia nanti, Allah nanti yang mewakili kita ketika di hari pengadilan nanti, supaya ini yang tidak maafkan kita, dia akan berhadapan dengan Allah ketika hari pengadilan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya halal bihalal ini makna terpentingnya adalah persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saya ingin berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya tahu banyak yang mau bertanya tentang tema yang kita angkat pada hari ini, tapi waktu jualah yang membatasi. Saya persilakan kepada adik-adik, ibu bapak yang mau bertanya, silakan DM di IG saya. Sudah follow Dasat Latif? Follow Dasat Latif. Yang kau cuma artis kau follow. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Hai guys. Kita menghadiri pengantin yang luar biasa di Jepang ya guys. Ini di istana yang luar biasa pernikahan mewah ini. Ternyata parampok. Mengerti kau toh? Itu Miko Polo. Parampok. Nah kasih lihat maku rumahnya yang mewah. Hai guys. Terpesona mako. Ternyata parampok. Kalau Ustadz kau follow, kau angkat martabatnya ulamamu. Masa artis followernya tas 10 juta, 15 juta. Penceramamu, toko agamamu, followernya 1000. Kau follow, mengangkat marwah para pendakwah. Yang kedua, kau follow dapat ilmunya. Kau amalkan dapat pahalanya. Kau sebarkan dapat amal jariah. Maka jangan lupa follow Dasat Latif. Jangan lupa like and share. IG saya Dasat Latif 1212 centang biru. Kalau tidak ada centang biru berarti itu orang pakai nama dan foto saya tapi bukan akun saya. TikTok official Dasat Latif. Kau mau bertanya adik-adik sekalian, Ustadz, saya mulai cemas ini belum dapat jodoh padahal saya sudah punya kerja. Di masjid saya ada kita lagi bikin namanya kamar jodoh.
Artinya adik-adik yang mau dapat suami, adik-adik mau dapat istri tapi tidak mau pacar-pacaran, datang ke sana, kasih tahu kriteria-kriterianya kita pertemukan. Syukur-syukur nikah di masjid, bonusnya nasihat perkawinan das atlatif. Tapi saya tidak tanggung uang panai. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSc, PhD, dan kami mohon berkenan untuk menerima cenderamata yang akan diberikan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Kami mengundang kembali kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSc, CHE, didampingi oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Bapak Dr. Heri Rahmat Wijaya, Menpar CHE, untuk menyerahkan sertifikat dan cenderamata dari Politeknik Pariwisata Makassar. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk kedatangan Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata juga diserahkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar dalam rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar Selasa 23 April 2024. Dan kepada manajemen kami undang untuk berfoto bersama di atas panggung, dan seluruh hadirin boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kita berfoto bersama untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa pada hari ini, tentunya dalam rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar Selasa 23 April 2024. Kami persilahkan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kepada manajemen kami ucapkan terima kasih, dan demikian rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar yang dilaksanakan pada hari ini, tentunya 23 April 2024, 14 Syawal 1445 Hijriah. Dan tentunya kepada tamu undangan yang kami hormati, kami persilahkan menuju ke lantai 8 untuk menikmati hidangan santap sore menjelang malam yang telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana. Tentunya kami persilahkan kepada tamu undangan yang kami hormati untuk menuju ke lantai 8, dan kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa kepada Bapak Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSc, PhD yang telah hadir. Berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa yang telah hadir bersama-sama untuk memberikan tausiah ceramah agama dalam rangkaian acara Halal Bihalal Politeknik Pariwisata Makassar pada hari ini Selasa 23 April 2024. Sekian, saya tutup rangkaian acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check. ليجاريهم كلا تظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي يتفهم وظننت أنا أني بذلك فزت غنى فأسير تلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا بالقلب تلالا لا لا لما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمال يسمو يتعالى
جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا زاد جمالنا يسمو يطالع keheninganku bersimpuh, ku buka lembaran kitabmu, ku sentuhkan sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Kau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Perlu kulihat tanpa ku mendengar, aku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Kau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Kepadamu ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Aku percaya Kau pasti telah merencanakan